Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kita hormati Ketua Panitia yaitu Bapak Imron SPDI MPD, kemudian kepada Bapak Koordinator Cabang Pidato 4 Bahasa yaitu Bapak Ripanda Anwar Tanjung SPD MPD. Kemudian yang kita hormati Dewan Juri yang hadir pada pagi hari ini, yang insya Allah akan menilai anak-anak kita yang tampil pada hari ini, yaitu juri pertama ada Ustadz Arif Budiman MAG. Kemudian yang kedua juri kita Ustazah Rita Gamasari MA. Terima kasih sudah memenuhi undangan kita pada pagi hari ini. Teristimewa kepada peserta spesial guru pendamping yang hadir pada pagi hari ini. Pertama kembali kita bersyukur pada Allah SWT. Alhamdulillah kegiatan pentas PAI cabang pidato 4 bahasa sudah bisa insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita bermohon kepada Allah, semoga disampaikan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu serta anak-anak kami, susunan acara kita pada pagi hari ini cabang pidato 4 bahasa. Yang pertama protokol yang sedang berlangsung, yang kedua penyampaian sepatah kata dari koordinator cabang pidato 4 bahasa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ripanda Anwar Tanjung MPD. Beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pelaksana Bapak Imron, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dewan Juri sudah berkenan hadir. Terima kasih Bapak Ibu panitia pada cabang pidato 4 bahasa. Yang kami hormati para ofisial, para orang tua, para pendamping, dan tidak terlupa kepada anak-anak kami, para peserta yang insya Allah nanti akan menampilkan penampilan yang terbaiknya. Silakan nanti kita berkompetisi dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kami dari koordinator cabang pidato 4 bahasa dalam rangka kegiatan pentas PAI Hab Kemenak Kota Padang 2024.
Salah satu cabang yang kita laksanakan yaitunya pidato 4 bahasa. Jadi kepada anak-anak kami seluruhnya nanti jangan takut, jangan grogi, semangat, harus percaya diri ya, karena apa yang ada pada diri kita, potensi yang ada pada diri kita harus lihatkan ya. Dan yang terpenting kita itu harus tampil dengan percaya diri yang tinggi dan tidak lupa untuk mengasah potensi yang ada pada diri kita, anak-anak Bapak seluruhnya para peserta. Ini kegiatan ini terlaksana dengan baik atas kerjasama guru PAI Kota Padang. Jadi kegiatan kita ini Bapak Ibu adalah kegiatan pentas PAI Kemenang 2024. Jadi terakhir kepada peserta, berkompetisilah dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, lihatkan kepercayaan dirinya, lihatkan potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Terima kasih, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Koordinator Pidato 4 Bahasa yang sudah menyampaikan sepatah dua patah kata pada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa dipahami oleh anak-anak kita. Kemudian acara berikutnya yaitu penyampaian kriteria penilaian dari salah satu dewan juri. Kami persilakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwwata syadidah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Adik-adik para peserta yang kami banggakan, sebelum kita memasuki perlombaan, izinkan kami dari Dewan Juri untuk menyampaikan beberapa kriteria penilaian dalam pidato 4 bahasa pada hari ini. Ada 2 bidang yang akan kami nilai. Yang pertama adalah bidang materi, ya. Bidang materi ada 4 poin yang akan dilihat oleh juri. Pertama, penguasaan materi, lancar atau tidaknya materi oleh peserta, ya. Akan berbeda nilai yang lancar dengan yang tersendat-sendat. Nah, penguasaan materi. Yang kedua, ada poin sistematika dan isi. Pidatonya terdiri dari pendahuluan, isi, kemudian ada kesimpulannya. Jangan sampai lupa menyampaikan kesimpulan dari pidatonya. Yang ketiga, ada kaidah dan gaya bahasa. Karena pidato ini pidato 4 bahasa, maka di dalam pidato yang adik-adik sampaikan itu harus ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Minang. Juri akan melihat bagaimana kaidah dan gaya bahasa yang digunakan oleh peserta. Dan yang keempat, yang tidak kalah penting adalah ketika adik-adik mengutip ayat Al-Quran sebagai rujukan, mendukung pidato dengan hadis, maka pengucapan, bacaan ayat Quran dan hadisnya harus lancar, fasih, dan tepat. Nah, ini dia bidang materi ya. Ini akan dinilai oleh Ustadz Arif Budiman MAG. Poinnya 60 untuk materi. Ini tertinggi poinnya. Kemudian bidang yang kedua adalah penghayatan dan retorika. Sebagus apapun materi yang adik-adik punya, kalau tidak disampaikan dengan retorika dan penghayatan yang bagus, tentu pesannya tidak akan sampai kepada penonton. Ya, jadi pada bidang retorika kami akan menilai pertama vokal, artinya keutuhan suara, suaranya jelas,
lantang, tidak serak, utuh. Nah, ini suara ya, vokal. Dan artikulasi, pengucapan huruf per huruf itu kata-katanya harus jelas ya, adik-adik. Itu yang pertama. Yang kedua, intonasi dan aksentuasi. Apa itu intonasi? Lagu kalimat. Bagaimana intonasinya ketika marah, bagaimana ketika gembira, intonasinya ini akan berbeda ya. Tinggi rendahnya suara. Jadi tidak datar saja dari awal sampai akhir, atau tidak nada tinggi saja dari awal sampai akhir. Tentu tidak ya. Ada variasi. Ini disebut dengan intonasi. Dan aksentuasi, pemenggalan ya. Berhenti di tempat yang tepat, koma, titik, ini harus diperhatikan. Selanjutnya kami akan melihat gaya mimik dan ekspresi. Ketika sedih, bagaimana ekspresi wajahnya, bagaimana pula gerak tangannya, apakah sesuai ketika menunjukkan di atas, apakah nunjuknya ke bawah atau memang harus ke atas. Nah, ini gaya mimik wajah ya, gaya dengan gestur badan. Kemudian ada poin kesopanan, adab dan kesopanan. Bajunya sudah sopan, kemudian gayanya mungkin tidak melangkah terlalu jauh, atau melihat gaya penampilan, kesopanan yang adik-adik tampilkan. Dan yang terakhir adalah ketepatan waktu, karena dalam juknis panitia sudah menyampaikan waktu maksimal adalah 10 menit, minimal 8 menit, ya kan Pak? 8 menit minimal, 10 menit maksimal. Jadi kami akan menyesuaikan dengan itu. Sebaiknya jangan kurang dari 8 menit dan jangan pula lebih dari 10 menit. Bisa dipahami adik-adik? Oh, maksimal saja. Maksimal saja kata panitia ya, maksimal. Berarti tidak boleh lewat dari 10 menit ya. Mohon diperhatikan. Tapi kami yakin adik-adik ini sudah latihan dengan gurunya di sekolah masing-masing. Nah, itu saja penyampaian dari Dewan Juri. Mudah-mudahan adik-adik yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini dapat menampilkan yang terbaik untuk menjadi orator nanti, menjadi dai, menjadi pendakwah di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Dewan Juri yang sudah menyampaikan kriteria penilaian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak bapak semuanya bisa memahami. Mana yang kurang jelas boleh ditanya sama guru pendampingnya. Sebelum kita mulai, kita beri semangat pagi, kita takbir bersama. Siap? Siap? Oke, semangat. Jangan kaku. Motivasi anak kita tampil apa adanya, semangat. Kita takbir. 1, 2, 3, takbir. Kurang semangat, takbir. Terima kasih. Saya sebagai protokol, mohon maaf ada kekurangan. Kami kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mic kita pada pagi hari ini bisa 3, bisa Pak Imron? Mic-nya? Ya. Boleh memilih pakai mic yang ini atau yang pakai tonggak. Kemudian ada mic satu lagi. Jadi diberi kebebasan kepada peserta. Karupua badarwa-darwa dimakan pada saudasau takajui ambo sadang dudua kiranya protokol nan maimbau. Awal kala mula rundiangan salam ta'azim dari ambo sidang pandangan nan budiman jawelah salam nan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Awalan,
hayya bina nazkurullaha ta'ala allazi qad a'ta'na ni'matan wa rahmatan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Summa salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, Tuhan nan Maha Kuasa, nan mempagiliakan siang jo malam sebagai tanda-tanda keagungannya bagi kaum nan berfikir nan selalu mengingat Allah, walau sedang tagak, sedang duduk atau sedang maunjua. Kemudian maranuang akan kejadian langit yo bumi. Lalu inyo berkata, "Oh Tuhan, indah sia-sia Engkau ciptakan sadua lahir di sejagat raya ko." Selanjutnya, solawat serta salam indah bosan-bosannya kita kirimkan kepada baginda Rasul kita, yang ininya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Mukarram, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, mahukum adiah bakata bana, manimbang samo barek, mau puas samo panjang. Tanpa memperpanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja saya mulai pidato saya ini dengan judul Kenabian Nabi Muhammad dan kenapa pula nama dan wajah kita berbeda. Nabi Muhammad telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah kepada zaman juri-juri dan yang tampan dan yang cantik-cantik ini. Nabi Muhammad adalah Nabi yang ke-25 atau bisa disebut Nabi terakhir dalam umat Islam. Karena itulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-21, yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Indeed, there is the messenger of Allah, a good role model for you, namely for those who hope for the mercy of Allah and the coming of the day of judgment, and he mentioned Allah alone, yang artinya
Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah tersebut suri tauladan yang baik bagimu dan kepada orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kedatangannya hari kiamat dan semua orang mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Karena itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita contohkan sikap dan perilaku Nabi Muhammad dalam kegiatan sehari-hari untuk bekal kita di dunia dan bekal kita di akhirat. Karena itulah sebagaimana Allah berfirman juga dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 yang memiliki arti, sesungguhnya kami menciptakan laki-laki dan perempuan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang bertakwa. Hadis riwayat Tirmizi. Tidak mungkin pula kalau nama dan wajah kita sama, mau dipanggil apa pula kita. Tidak mungkin pula Fahri 1, Fahri 2, dan Fahri 3. Kan tidak mungkin. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Hikmah yang dapat diambil dari pidato saya kali ini. Yang pertama, marilah kita teladani sikap Nabi Muhammad dalam kegiatan kita sehari-hari untuk bekal kita di dunia dan bekal kita yang di akhirat. Dan yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tidak ada manusia yang lebih baik dari Nabi Muhammad. Segitu saja pidato yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Pergi piknik bersama ayah, bawa apel, jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, there is no beautiful sentence to speak except thanks to our God. Allah Subhanahu wa Taala was giving us mercies and blessings, so we can attack together in good condition and practice devotion. Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin. Secondly, may this exaltation of the given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang diterima.
Subhanahu wa Ta'ala has emphasized the importance of respect and taking care of our parents in the Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil walidayni ihsana. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama ketika mereka lanjut usia. Berbuat baik kepada siapa tadi teman-teman? Siapa? Orang tua. Tidak hanya dilarang berkata kasar, bahkan mengatakan ampun kepada mereka merupakan hal yang tidak dibenarkan. Betapa piana kedudukan orang tua dalam Islam, hingga sekecil apapun sikap buruk kepada mereka dianggap sebagai dosa. Hadirin sekalian, berbakti kepada orang tua juga disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Salah satu hadis yang masyhur adalah dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, aku bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya apa tadi? Siapa? Hadis ini dengan sangat jelas menjelaskan kepada kita bahwa setelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada orang tua adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Ini membuktikan betapa pentingnya orang tua dalam kehidupan kita, serta betapa besar hak mereka yang harus kita penuhi. Hadirin yang dirahmati Allah, but why is honoring our parents so important? It is because they are the ones who have provided for us, nurtured for us, and love us unconditionally. Our mothers carried us in their wombs for 9 months, going through pain and hardship. Our fathers worked tirelessly to provide for our needs and support our upbringing. They made countless sacrifices for our well-being, compromising our needs before their death. Tidak dapat dipungkiri, orang tua adalah sosok yang paling berjasa dalam hidup kita. Mereka adalah orang yang mengasuh kita sejak kecil, memberikan kasih sayang tanpa pamrih, mendidik dan membimbing kita hingga menjadi manusia yang mandiri dan dewasa. Ibu dengan segala pengorbanannya mengandung selama 9 bulan dan melahirkan dengan penuh rasa sakit, merawat dengan penuh cinta. Ayah bekerja keras siang dan malam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kedua orang tua kita telah melakukan hal yang luar biasa hingga mengorbankan keinginan dan kebahagiaan dari mereka demi kita. Dan benar-benar kau yang baik.
saya hormati, kesimpulan pidato acara ini adalah marilah kita berbakti kepada orang tua dengan cara mematuhi dan menghormati orang tua, mendoakan orang tua, dan menghindari perbuatan yang membuat mereka marah atau kecewa. Jika ada daun yang patah, jangan disimpan ke dalam. Jika ada tanda yang salah, jangan disimpan ke dalam hati. Thank you for all your attention and apologize for writing mistake. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita istirahat sholat terlebih dahulu. Nanti tampilnya kita informasikan kembali. Yang jelas Masukkan suara. Oke. Rama-rama si kumbang jati, orang tua pulang bakudo, kita pidato ganti baganti, kinilah tiba giliran ambo. Sungguh banyak kayu di rimbo, sampai pasarang si burang balam. Sambutlah salam dari ambo, salam kemuliaan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Awalan hayya bina nashkurullah ta'ala allazi qad a'tana ni'matan wa rahmatan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Summa salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamalana minaz zulumati ilan nur au ila siratim mustaqim kama sya'runal an. Segala puji bagi Allah, Tuhan nan Maha Kuasa, nan mempagiliakan siang ke malam sebagai tanda-tanda keagungannya. Bagi kaum nan bapigi nan selalu mengingat Allah, walau sadang tagak, sadang duduk, ataupun sadang maun jua. Kemudian maranwang akan kejadian langit ke bumi. Lalu inyo bakato, oh Tuhan, indah sia-sia Engkau ciptakan sadalahnya di jagat rayoko. Selanjutnya, indah bosan-bosan kita kirimkan kepada baginda Rasul kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, mahukum adi bakato bana, manimbang samo barek, mauku samo panjang. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang bersejarah dalam kehidupan umat muslim, karena pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 571 Masehi telah dilahirkannya seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau merupakan junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliau Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan manusia menuju jalan yang penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah masa
kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh suri tauladan yang baik, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Indeed, there is in the messenger of Allah a good role model for you, namely for to swallow up the mercy of Allah and the coming of the day of judgment, and he mentions of Allah alone, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang-orang yang selalu mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bagaimana agar kita bisa menyampaikan dakwah dengan baik. Ada beberapa contoh hadis sahih yang menunjukkan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di salah satu rumah yang paling mulia di antara rumah-rumah bangsa Arab. Beliau merupakan keturunan kabilah Quraisy yang paling mulia, yaitu Bani Hashim, sesuai yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau bertumbuh kembang dalam keadaan yatim. Ayahnya telah meninggal ketika ibunya sedang mengandung beliau sekitar umur 2 bulan atau lebih. Ketika beliau berumur 6 tahun, ibunya Aminah juga meninggal dunia. Alhasil, sejak kecil beliau sudah merasakan pahitnya kehilangan kasih sayang kedua orang tua. Sejak kecil, beliau sudah dikenal dengan akhlaknya yang luhur. Kehidupannya diwarnai gambaran kecerdasan yang membuat semua orang senang memandangnya. Tiada seorang nabi pun, melainkan ia pernah mengembala kambing. Ditanyakan kepada beliau, "Begitu juga engkau wahai Rasulullah?" Lalu beliau menjawab, "Begitu juga aku." Hadis riwayat Malik. Dari cerita di atas, saya dapat menyimpulkan 2 hal, yaitu yang pertama, menjadikan pribadi yang lebih mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain, dan kedua, mengidolakan Rasulullah SAW dengan di kehidupan sehari-hari dengan cara mencontoh dan meneladani sikap dan akhlaknya. Itulah sekelumit gambaran tentang kehidupan Rasulullah SAW yang penuh dengan hikmah dan kebaikan yang pahit di dalamnya. Kita harus contoh di masa kita sekarang. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Bersihkan hati yang sudah terkena bakteri patrikan iman di dalam hati. Waspadai keadaan yang tiada kompromi. Namun itu pun yang harus kita sadari, perlunya langkah untuk menata insani. Hati-hati dengan kehidupan duniawi. Kalau keadaan sudah rapi, hidup pun terasa serasi. Semoga kita bertemu lagi, insya Allah berjumpa lagi di lain waktu, di lain hari. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Saya Naura Andami Krasifa izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.